Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Selamat datang kembali di channel Mau Belajar. Nah, sekarang kita lanjutin pembahasan tentang seri UTBK 2020 ya. Masih tentang logika. Nah, sekarang ini masalah diagram Venn nih ya. Oke, mari kita mulai dari soal yang pertama. Nah, ini diberikan soal, apakah hubungan dari ketiga kata ini? Dosen, dokter, sama pegawai ya. Nah, jadi nanti diagram Venn-nya ini gimana? Oke, sekarang kita jelasin dulu nih. Biasanya nih banyak yang salah persepsi tentang diagram Venn ya. Misalnya ada soal seperti ini, kita nanti dulu yang ini ya. Ada misalnya ada lemari, kemudian ada kursi, sama rumah. Nah, menurut kalian gimana nih hubungan antara yang ketiga ini? Nah, kebanyakan orang menjawab seperti ini. Ini rumah, di dalamnya ada lemari, di sini ada kursi. Kenapa begitu? Kan di dalam rumah itu ada lemari sama kursi. Nah, terus ini kenapa beririsan? Sama-sama kayu, misalnya ya. Sama-sama kayu. Nah, ini salah total nih adik-adik. Ya, jadi bukan seperti ini kita membuat diagram Venn itu. Ingat, diagram Venn itu begini. Misalnya ada bulat gini ya. Kemudian ini himpunan lemari misalnya. Nah, isi dari himpunan lemari itu adalah semua lemari ya. Misalnya lemari baju, lemari apa? Lemari anak. Intinya lemari-lemari isinya ya. Tidak ada di sini hubungannya dengan kayu gitu ya. Kemudian di sini misalnya apa? Kursi. Ya, kursi tamu misalnya di sini. Pokoknya semua kursi-kursi isinya di sini ya. Kemudian kalau rumah gimana? Bukan perabotan rumah, bukan lemari, bukan kursi, bukan meja ya isinya. Salah ya. Isinya adalah jenis-jenis rumah atau apa namanya? Macam-macam rumah, misalnya rumah tinggal, kemudian misalnya rumah apa ya, kos gitu ya, atau gimana ya, rumah gadang, misalnya jenis rumah daerah itu ya, rumah joglo gitu ya, pokoknya macam-macam rumah isinya, bukan perabotan rumah itu ya, yang kita selama ini salah kaprah. Oke, mungkin itu pengantar dulu. Sekarang nih gimana kita masuk ke soal ya. Ada dosen, kemudian dokter sama pegawai. Nah, pertama dosen sama dokter tuh gimana hubungannya? Apakah seperti ini? Ini himpunan dosen, ini himpunan dokter. Misalnya ini dosen matematika, dosen fisika, dosen bahasa Inggris. Ini dokter apa? Dokter mata, dokter gigi. Terpisah atau ada nyambungnya? Ya, mungkin ada yang nyambung ya, seperti ini. Yang di sini itu yang dosen sekaligus pegawai apa? Dokter. Ada nggak seperti itu? Ada, kan misalnya dokter yang ngajar gitu ya di fakultas kedokteran gitu ya. Kan dia dokter tuh di rumah sakit, tapi dia disuruh juga ngajar di fakultas kedokteran. Misalnya dosen kesehatan atau dosen apalah gitu ya, ngajarin anak-anak kedokteran. Nah, berarti seperti ini nih, apa namanya hubungannya ya, ada irisannya. Walaupun di sini kan misalnya dosen matematika, dosen biologi. Nah, di sini kan dosen kedokteran gitu ya. Dan di sini sekaligus dia sebagai dokter. Kemudian ada enggak dokter yang enggak jadi dosen? Ada, ya. Ini dia di sebelah sini, ya. Kemudian dosen yang tidak jadi dokter yang tidak jadi dosen di sini ya. Kemudian dosen yang tidak jadi dokter di sebelah sini, ya. Ada kan? Nah, sekarang hubungannya dengan pegawai gimana? Pegawai negeri lah ini soalnya ya. Jangan pegawai, itu agak rancu. Nah, kalau pegawai negeri, ada nggak dosen yang jadi pegawai negeri? Ada. Yang tidak jadi pegawai negeri? Ada juga. Kemudian dokter yang swasta ada nggak? Ada. Yang tidak pegawai negeri? Ada juga. Berarti dia gimana hubungannya? Begini ya. Nah, di sini misalnya dokter yang pegawai yang tidak jadi dokter, yang tidak jadi dosen. Kalau di sini, yang di sini berarti pegawai yang jadi pegawai negeri yang jadi dokter. Kalau di sini pegawai negeri yang jadi dosen. Ya enggak? Di sini berarti dosen doang, enggak jadi pegawai negeri gitu ya. Nah, berarti hubungannya yang mana? Yang E. Tuh, oke.
Kita lanjut. Pensil, alat tulis, sama tas. Nah, gimana nih? Pensil sama alat tulis dulu. Apa hubungannya, adik-adik? Oke, pensil itu semua pensil adalah alat tulis, ya enggak? Berarti begini, ya enggak? Di sini ada alat tulis nih di luar. Alat tulis. Kemudian di sini himpunan pensil. Pensil apakah di sini ya? Pensil anak, pensil kayu, pokoknya semua pensil di sini. Kemudian dengan tas gimana? Apakah dia termasuk alat tulis? Tidak ya. Apakah termasuk pensil kan? Ya jelas tidak. Termasuk alat tulis saja tidak ya. Berarti dia di luar. Sini tas. Di sini tas apa ya? Macam-macam. Tas koper atau tas gunung ya. Kumpulan semua tas di sini atau tas yang mahal, tas ibu-ibu yang mahal harga 500M misalnya ya. Nah, ini kumpulan tas ya. Berarti begini nih diagram Venn-nya. Oke, yang mana jadinya? Yang D ya. Oke, next. Artis, pelawak, sutradara. Nah, kita harus tahu definisinya nih sebenarnya artis apa, pelawak apa, sutradara apa. Nah, sebelum kita ke artis, sekarang pelawak sama sutradara dulu deh. Kira-kira ada nggak hubungannya pelawak dia sekaligus sutradara di luar sana kira-kira? Ya ada ya. Kayaknya ada sih pelawak yang sutradara. Jadi gimana tuh hubungannya? Misalnya di sini pelawak, apakah dia beririsan atau dia terpisah? Ini pelawak sendiri, sutradara sendiri. Nah, karena banyak sebenarnya pelawak itu yang merangkap sutradara ya. Nah, mungkin di luar negeri itu juga banyak. Makanya dia beririsan ya, seperti ini. Oke, berarti ini pelawak yang sekaligus plus sutradara nih yang di sini ya. Nah, kalau di sini yang sutradara doang, nggak pelawak. Kalau di sini pelawak doang, nggak sutradara ya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan artis? Nah, kalau kita definisikan ini artis sebagai pelaku seni, bukan artis ini maksudnya selebriti ya, bukan. Jadi pelaku seni gitu ya. Ini kan dari kata art. Art itu kan seni. Ya, seni. Nah, jadi kalau pelaku seni berarti semua sutradara dan pelawak itu adalah artis, ya enggak? Karena dia pelaku seni. Ya. Jadi kita bisa mengelompokkan di sini nih. Ya. Dia di dalam artis itu ya. Artis itu melingkupi sutradara dan pelawak. Jadi yang mana jawabannya? Yang B. Oke. Lanjut. Nah, ini gimana? Bangunan, rumah, sama hotel. Nah, rumah sama hotel dulu deh. Ada hubungannya enggak? Nah, sebenarnya kalau kita pakai definisi agak berapa tahun ke belakang, rumah itu tidak bisa dijadikan hotel ya. Jadi ini kumpulan semua rumah nih, misalnya rumah tinggal, rumah gadang, atau rumah apa ya, rumah joglo. Kemudian ini hotel bintang 5 ya, jenis-jenis hotel ini. Kemudian losmen. Nah, tapi di era sekarang kan ada tuh yang aplikasi Airbnb itu ya, yang bisa membuat rumah menjadi hotel ya. Jadi untuk orang-orang yang backpacker yang berpergian tapi modal dikit, itu bisa menyewa hotel di rumah gitu, di rumah orang-orang yang biasa gitu ya. Jadi dia bisa begini untuk zaman dulu atau sekarang bisa juga kayak gini. Di sini yang rumah pure rumah ya, murni rumah. Kalau di sini yang hotel murni hotel. Nah, kalau yang di sini yang rumah itu sekaligus hotel. Nah, tapi mungkin definisi yang ini belum dipakai ya untuk sekarang. Mungkin soal-soal yang ini yang dibuat mungkin merujuknya kepada situasi yang dulu ya. Sehingga kita pakai yang ini aja nih. Jadi rumah sendiri nih, rumah ini himpunan rumah, ini himpunan hotel-hotel ya. Jadi kita pakai kayak gini. Nah, kemudian bangunan itu gimana? Ya bangunan ya, yang berdiri lah, bangunan yang didirikan gitu ya. Nah, rumah dan hotel kan termasuk bangunan. Jadi bangunan itu di sini, ya enggak? Bangunan ya, rumah, hotel. Mungkin di sini nanti ada jembatan atau bangunan yang lain ya. Oke. Jadi
Yang mana jawabannya nih? Yang A. Sip. Oke, lanjut. Nah, ini gampang nih. Hewan, ayam, sama sapi. Jelas hewan itu di dalamnya ada ayam sama sapi, ya enggak? Macam-macam hewan kan? Sapi dan ayam dan sapi ini termasuk hewan, ya enggak? Berarti di dalamnya ada ayam sama sapi. Nah, sekarang hubungannya gimana? Ada irisan atau terpisah? Nah, ada nggak ayam yang sekaligus sebagai sapi? Ada nggak? Ya nggak ada lah, berarti ini nggak ada nih ayam sekaligus sapi. Peranakan ayam plus sapi nggak ada ya. Nah, jadi dia harus pisah gini. Nah, berarti di sini di dalamnya itu ada himpunan ayam sama himpunan sapi. Di sini misalnya isinya ayam Bangkok gitu ya, atau ayam ras. Kemudian ini sapi apa misalnya nih, sapi Meksiko lah, sapi Australia. Nah, ini jenis-jenis sapi, oke? Nah, jadi seperti ini hubungannya, hewan yang di luar, oke? Nah, jadi yang mana jawabannya? Yang A. Oke, lanjut. Nah, ini nutrisi, mineral, sama vitamin. Nah, sekarang yang ini dulu deh, mineral sama vitamin. Ada hubungannya nggak? Ada nggak mineral yang sekaligus sebagai vitamin? Nggak ada ya, jadi mineral sendiri, ya nggak? Jangan bilang dia beririsan karena sama-sama bergizi gitu, jangan ya, salah. Itu cara kita mengerjakan zaman dulu tuh, yang belum ngerti apa-apa ya. Sekarang kalian harus ngerti. Jadi kalau disebut mineral, jadi kumpulan mineral-mineral aja ini, ya. Kemudian kalau vitamin berarti vitamin-vitamin aja, ya. Jangan nanti seperti pemikiran kita yang dulu, kalau ada kursi sama meja berarti begini, ini kursi, ini meja. Yo, kenapa dia ada irisannya? Karena sama-sama kayu, ada sama-sama kayu. Kan ada kursi kayu, ada meja kayu. Salah total ya. Jadi kursi sama meja begini. Jadi kumpulan kursi-kursi, kemudian ini kumpulan meja-meja. Nah, kecuali kalau ada kursi yang sekaligus meja. Ya, alasannya salah yang ini ya. Kecuali kalau begini. Kalau misalnya kursi sama meja itu ada di sini bentuk kursi yang nyambung sama meja gitu ya. Kayak di mana misalnya? Di bangku-bangku kampus gitu ya. Ini meja kemudian dia nyambung sama kursi gitu. Nah, di sini ada kursinya nih nyambung. Nah, baru boleh kita bilang dia beririsan gitu ya. Kursi meja nih berarti yang di tengah nih. Kursi meja lah atau apa namanya gitu ya. Nah, baru boleh kita bilang gitu. Tapi kalau alasannya sama-sama kayu, salah. Oke. Nah, berarti balik ke sini, nutrisi sama mineral sama vitamin itu gimana? Berarti mineral di sini ya. Nggak ada soalnya mineral yang sekaligus vitamin gitu ya. Nggak ada. Jadi dia pisah seperti ini. Nah, sekarang nutrisi gimana? Nah, karena definisi nutrisi itu adalah apa ya? Dari ilmu biologi, dia termasuk itu mineral dan vitamin itu termasuk dalam nutrisi. Jadi bisa kita buat seperti ini. Oke? Jadi nutrisi itu di luar. Di dalamnya ada mineral, vitamin, kemudian protein dan sebagainya. Macam-macam ya isi dari nutrisi. Oke, berarti yang mana jawabannya nih? Yang A. Nah, itu dulu ya adik-adik untuk pertemuan kali ini masalah diagram Venn. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan sekarang paham ya gimana cara mengerjakan diagram Venn. Jangan kita tertipu dengan pemikiran-pemikiran yang lama. Oke. Mungkin itu dulu, nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini.